Ngopi, Bah? Ya, ngopi. Ngopi terus, pagi ngopi, Sore ngopi. sore ngopi. Gak bahaya tah? Alhamdulillah. Masih diberikan kesehatan oleh Allah. Tidak bahaya. Amin. Mau pesan makan apa nih, Bah? Abah mau pesen makanan halalan thayyibah. Halalan thayyiban. Ya. Yang bagaimana itu? Umi jadi bingung nih mau pesan. Ya kan begini. Allah kan memerintahkan kepada hambanya, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kan memang kita diperintahkan oleh Allah makan yang halal dan yang thayyib, yang baik. Minum yang halal dan yang thayyib, yang baik juga. Halal tur baik. Baik. Jadi di sini kan ada dua kategori kalau makan itu. Nggak cukup hanya halal saja. Tapi harus thayyiban. Harus juga mengantongi kategori thayyiban. Baik. Gitu. Baik dalam segi apa? Nah, itu. Jadi baik itu begini, mempunyai beberapa unsur. Misalnya, satu, makanan tersebut adalah makanan yang suci, tidak najis. Artinya ya bisa jadi itu makanan suci tapi tidak terkena benda najis kayak gitu kan. Itu kan baik gitu. Kemudian Sehat gitu tah? Sehat ya, masuk ke thayyiban. sehat. Artinya sehat itu bisa diterima oleh tubuh dengan baik. Tidak menghilangkan akal. Tidak merusak. Tidak merusak kesehatan. Ya, tidak merusak kesehatan. Baik itu juga unsurnya adalah ya layak konsumsi. Artinya bukan makanan kadaluarsa, bukan makanan basi. Nah itu basi ya, basi Ya, berarti ya basi. sudah tidak layak konsumsi. Tidak layak. Iya. Makanya kan kita kalau misalnya kita nggak mau memberikan aja kan dilarang pada orang lain makanan yang sudah basi atau tidak layak konsumsi. Berarti kopi ini buat Abah itu halalan thayyiban. Halalan thayyiban Karena tidak membuat sakit gitu. ya Abah ini nggak punya penyakit lambung kronis gitu sehingga yang bisa memicu sakit ketika minum kopi ini. Tapi kalau misalnya Abah minum kopi punya penyakit lambung kronis Langsung kemudian kambuh. menjadi sakit, tidak baik namanya. Unsur thayyibannya ini hilang. Berarti Jadi hanya mendapat halal saja. Tapi tidak thayyiban. Nah, ini tidak dianjurkan oleh Allah. Tapi halal nggak dimakan. Halal, tapi karena tidak baik, ini dibenci oleh Allah. Kemudian hukumnya seperti apa itu? Kalau yang meminum kopi ini langsung kambuh, misal ada punya penyakit, kambuh. Nah, Ya hukumnya, kalau dia tahu dia sudah ada larangan dari dokter, dia punya lambung kronis gitu. Ya hukumnya makruh. makruh ya jadinya. Contoh lagi kayak duren. Duren itu kan enak kan? Halal kan? Halal. Tapi kalau dia tahu dia punya penyakit darah tinggi dan dilarang oleh dokter makan duren gitu, larangan keras kan, dia makan, langsung sakit kontan, darah tinggi, stroke. Nah ini kan dibenci oleh Allah. Artinya tidak mengantongi unsur thayyiban. Berarti Islam itu memang tidak boleh kita itu menyakiti diri sendiri gitu ya. Iya. Makanya Itu. misal kopi ini bagi yang punya asam lambung hukumnya makruh kalau Iya. minum ini akan memicu kambuh. Betul seperti itu. Kemudian yang haram. Ya, Haram itu juga ada dua. haram. Ada dua jenis makanan yang haram itu ada dua jenis. Satu haram dikarenakan zatnya, yang kedua bukan dikarenakan zatnya, tapi cara memperolehnya. Makanan apa tadi haram? Haram. Ya, Ada dua. ya. Haram karena haram dikarenakan zatnya. zatnya. Yang kedua bukan karena zatnya, tapi dikarenakan cara memperolehnya. Ya, contohnya seperti apa itu, Ya, Bah? yang karena zatnya misalnya memakan darah yang mengalir. Darah mengalir tuh berarti yang gimana itu darah mengalir tuh dimakan? Contohnya begini, kalau memotong hewan itu, dipotong hewannya darahnya dialir, darahnya kan ngalir itu kan, itu namanya darah ngalir itu. Ditempatkan dalam satu tempat,
namanya marus biasanya orang itu hukumnya haram dimakan. Tapi kalau darah yang menggumpal asli di dalam tubuh si hewan tersebut, hewan yang halal itu, ya enggak masalah, hukumnya halal. Berarti memang dari hewan itu sudah menggumpal keadaannya. Iya, itu haram dikarenakan datnya. Atau misalnya lagi contohnya di dalam hadis yang makanan pada hakikatnya hukum asalnya adalah kan mubah, boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan lain, misalnya menjijikan atau dia itu binatang buas yang memiliki taring gitu. Itu kan diharamkan, itu karena datnya. Anjing, khinzir, celeng itu, babi misalnya, atau ular, itu kan hukumnya haram, diharamkan karena datnya. Kemudian yang bukan karena datnya, tapi cara memperolehnya dengan misalnya, cara-cara yang haram. Ya haram. Ini kopi halal, tapi kalau kita dapatnya meminumnya mencuri untuk minum bersama, mencuri bersedekah, minum bersama, tidak boleh, hukumnya haram hukumnya. Itu yang bukan dikarenakan datnya. Makanya Islam luar biasa, pengaturannya itu Islam luar biasa, menjaga tubuh kita ini agar tetap suci. Ya berarti intinya Allah itu memerintahkan kita makan makanan yang halalan plus toyiban.